kali ini beda, nggak hanya bisa kamu dengerin di Spotify, tapi kamu bisa dengerin di YouTube kayak gini. Ini pertama kalinya. Oke, kali ini kita mau bahas tentang banyak banget masa-masa remaja yang dulu, masa-masa yang kita kangenin kayaknya bersama teman gue dan salah satu brand ambassadornya Cerdas yaitu VV. Ya, hai semuanya, nama aku Feve. Ya, aduh, banyak cerita yang harus lo tahu sih, harus lo tahu. Nah, ringan dulu. Oke. Pertama kali pacaran kapan? Oke. Mau ini apa? Langsung. Oke. Pertama kali pacaran itu aku SD. Sama ya? Iya, sama juga. Tapi kan kalau SD kan gini Pak, kayak cuma ya surat-suratan kan ya, dikasih surat cinta tuh pernah. Surat-suratan terus nulis apa sih namanya, lirik lagu. Iya. Itu sampai sekarang tuh masih nggak pikir gue ngapain nulis lirik lagu panjang-panjang gitu anjir. Tapi pernah nggak dapat surat lirik lagu tuh gitu? Pernah. Jadi itu biasanya surat-surat itu ditaruh di apa, di tas atau di Wah, bener banget sih. itu tuh terus Asli sih, itu bener banget. Kalau nggak kayak misalnya tulisan misalnya Eko terus love terus ceweknya siapa ditaruhnya di bangku, bener nggak sih? Wah, anjir sih, sama lagi. kalian juga pasti pernah kan? Bener sama. Iya. Nah itu SD kelas berapa? SD itu kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6. Cinta monyet lah ya. Kayaknya Cinta yang enggak Ya, dihitung lah. Masa cinta SD sih? jangan buat seru-seruan doang. Entah itu seru-seruan apa buat pubertas gitu yang terlalu cepat. Pubertas terlalu cepat Ya kayak bahkan gue ingat pertama kali gue pacaran pun kayaknya kelas 3 SD sih. Wow. Bener, kayak pacarannya kayak suka-suka doang gitu, kayak dia suka sama aku terus dia suka sama aku terus saya dicicin sama Cici. pulang bareng nih. Sosit Gue ya. nggak tahu nih siapa lagi namanya, kalau ada bentek nih langsung. Tapi bener-bener yang kayak kenal pacaran gitu sampai bener-bener diajakin jalan tuh kapan? Sebelumnya aku minta maaf untuk para mantan SMP ya. Katanya kalian kayak gitu. Tapi SMP pun Pernah. aku pun iya sih. Ya kan? Iya. Tapi kan SMP itu kita nggak pernah jalan gitu loh. Kayak Iya. cuma Di ekstrim. kelas doang gitu masih. Iya pernah. Itu pun backstreet tau pernah. Iya sih. Ya pasti nggak dibolehin. Nggak akan aku sebut. Tapi ya di Instagram doang. Enggak, aku takut nanti pacarin dia. Berarti SMA. Ya SMA. Apa kuliah? SMA. SMA. Itu bener-bener kayak diajakin jalan bareng berdua gitu. Iya. Nah, yang gue tanya jalannya kemana sih? Nih. Aku cerita yang mana dulu nih. Ya ampun. Nggak, jadi tuh aku SMA pun aku tuh beberapa ya ada sih SMA pacaran tapi cuma 3 hari seminggu. Itu kan nggak termasuk ini ya, Itu nggak kayak termasuk pacarannya itu. lebihnya kayak ngeprint nggak sih? Kayak ngeprint bakal sih. Kayak maklab ya. Itu pacaran maklab. Itu berarti nggak dihitung ya? Berarti ini yang termasuknya yang pacaran yang sampai setahun ya itu ya? Setahun. Oke. SMA. SMA itu SMA. Jalannya kemana tuh? Itu tuh jalannya kita kemana ya? Aku lupa deh. Awalnya enggak ada tau. Oh iya. Zaman pak kita SMA belum zaman ya? Udah. belum. Di sini belum ya? Belum pak. Belum, iya. Iya. Jadi Terus SMA. Itu lebih seru deh kayaknya. Enggak, SMA tuh awal-awal itu kita ketemu kayak di Alun-alun. di rumah kan. Di rumah gua keren. Di rumah itu tuh kayak Di rumah. Iya. Sendirian cowoknya datang rumah. Iya. Gokil. Oh iya, oke. Buat mantannya Pepe yang itu keren bro. Rumah bener-bener rumah tuh. Rumah, tapi kan kita kan ibu ngertinya oh ya teman. Oh, kirain bener-bener kayak datang ke rumah, Ya, enggak kenalin lah. ibu saya pacarnya Pepe. Ya tidak dong. Enggak jadi bro. Nggak Jadi itu keren. nyaru, itu nyaru. Nggak bisa. Jalannya kemana ya? Di selain di rumah nih ya? Kemana ya? Ke pantai kayaknya. Ke pantai. Pernah ke pantai. Wih, gila. Gitu. Tapi kalau dari sisi pelaku rata-rata ke bioskop. Kalau nggak ke bioskop, kita ajakin nongkrong bareng di warkop sama teman-teman sih. Udah di bioskop ya Pak? Udah. Ya di Tegal ini ya kurang cepat. Kurang cepat. Kurang gesit ya. Kurang gesit. Tapi
kalau sekarang sih harusnya udah di bioskop lah ya. Oh, udah dong. Remaja sekarang udah sudah itu sudah pasti. Harusnya ke bioskop lah. Karena kayaknya bioskop adalah tempat yang paling asik buat ngajak cewek. Iya sih. Ngajak ngedate ya. Iya. Nonton yuk. Ada film bagus nih. Itu kode banget lagi. Udah apa? Udah apa ya? Saya sudah tahu. Aduh. Berarti SMA. SMA sih. Nah, berarti kamu SMA di Tegal. Iya betul. Kuliah di Semarang Pak. Di Semarang. Iya. Di mana? Di UNES. Aku ambil. Sebenarnya udah tahu. Jadi aku pengen tahu gitu biar lu tahu UNES bro. UNES itu di Gunung Pati. Negeri bro. UNES bro. Baik warga UNES. Aku ambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin Tuh, BTW. Mandarin. Ya. Berarti bisa bahasa Mandarin. Ya, iya. Tapi ada keturunan Mandarin nggak? Ya, seperti wajah saya ini hanya Cina oplosan. Ya. Cina Jadi, oplosan ya Pak. Iya. Nggak ada, tapi ada atau nggak ada? Nggak ada. Di kata keluarga ibu, Ada. di Mbah Buyut memang ada yang Keturunan yang bawa. Iya, yang bawa. Tapi nggak tapi tahu. ya tapi tuh anehnya gini, di antara keluarga besar cuma yang kecipretan dikit nih aku. Oh gitu. Tadi yang lain itu beda. Jawa banget lah ya. Coba. Kayak aku sih. Jawa banget lagi. Ini nggak mau sipit-sipit dikit apa ya? Berarti pas kuliah, nah aku udah nih. Pas kuliah itu harusnya masa-masa yang kalau pacaran rada-rada serius nggak sih? Kayak gua dulu pas kuliah kayak sotoy-sotoy aja gitu serius sama cewek gitu. Bener-bener kayak beda sih perubahan antara pacaran pas SMA sama kuliah tuh beda banget. Nah, oke ngerasain perbedaan itu diperlakukan oleh cowok beda nggak pas kuliah sama SMA? Apa sama aja? Kalau untuk memperlakukan dibandingkan sama pacar SMA dan pacar kuliah tentunya lebih bagus Di pacar kuliah. kuliah ya. Mata aku, makasih kamu telah memperlakukan aku dengan baik ya. BTW, aku pernah BTW nih ya, BTW nih ya. Aku jadi curhat. Oh, Ya. emang gitu. Jadi tuh mantan aku pernah istilahnya zaman sekarang tuh namanya bucin ya. Oke, bucin. Iya sebucin itu. Sama kamu. Iya bener-bener Ada sebucin sih. itu bener-bener nurut banget. Terus Betul. aku pernah kayak tasnya aku aja yang dibawa. Gokil, weh kamu, kok bisa? Mungkin itu tuh hal simple tapi ngebuat cewek jadi oh iya. Emang ya? Tapi kok Beda, ada? iya kayak kamu nggak boleh nggak ngebawain ya yang berat-berat nggak jangan biar aku aja. Bahkan pernah tali sepatu aku kan copot gitu. Pakai di tempat Tapi itu di depan. Itu gue pernah kalau gitu. Oh ya pernah. Tapi Ya? kalau bawain tas cewek, tas cewek kan? Iya tas cewek. Gue nggak pernah. Masa sih Pak? Iya. Anda gengsi sekali ya. Makanya gue pengen nanya ke mantan, kok bisa lah, weh, kok bisa? Masih banyak ya yang bucin. Tapi, Makai helm. nah kalau itu pernah, kalau itu SMA kayaknya, SMA pernah. Tapi kalau sampai bener-bener bawain tas cewek, kayaknya seingat saya belum. Tapi nggak tahu mantan saya tolong kualifikasi, yuk komen. Ada juga nih Pak, hujan deras banget. Jas hujan cuma satu doang. Kamu yang pakai biar hujannya. Aku pernah. Hujan deras banget itu tuh. Pernah Pak? Pernah. Itu manly banget, cowok-cowok harus contoh ya. Enggak, Kalian harus contoh. kalau itu udah pikirnya udah jauh. Tapi kayak tadi kalau bawain tas cewek kayaknya Enggak Pak. kamu bisa. Enggak Pak. Saya nggak pernah. Saya pernah kayak tadi ngasih jas hujan, kasih surprise di hadapan satu sekolahan tuh pernah saya. Wow, mantap saya juga pernah guys. Iya Itu Pak. pernah. Bener-bener satu sekolahan. Satu sekolah tahu Pak. Tahu. Itu mantan SMA saya. Masih ingat loh. Hai mantannya Mas Eko. Saya pernah. Jadi bahkan pas kuliah pas SMA gitu ya. Yeah. Saya dicap dengan mantan saya yang ini dicap relationship goals. Karena apa ya perlakuan sosial saya terlalu di publik banget. Terus sampai adik kelas nih kalau lihat si wanita ini bilang ini pacarnya itu yang kemana gini gitu. Di kantin loh. Ini beruntung banget ya Gitu. dia. Semua cewek pasti iri gitu. Tapi yang dibelinya kalau ini hal yang dibeli ketika putus sih. Kenapa? Ya anjir sia-sia gue ngelakuin itu. Terus jadi tuh kayak sia-sia gitu ya Pak? Iya kayak adalah jadi setelah itu abis gue putus dari itu akhirnya gue memperlakukan cewek tapi itu SMA ya
entah ini gara-gara gue putus dari dia atau gara-gara perubahan mental gue dari SMA ke kuliah jadi beda. Jadi gue belum pernah tentang pacaran di kuliahnya jadi beda juga, lebih kayak dewasa sok-sokan padahal bucin. Iya bucin sampai nangis. Bucin. Tapi kayak di depan pacar kayak cool aja gitu. Dan nggak terlalu ngumbar kemesraan di sosmed. Tapi nah ini kenapa sih? Ini kenapa sih buat teman-teman yang dengerin sama PVP juga? Ini kenapa sih cewek itu selalu ingin diposting kehadirannya di Instagram cowok itu, kenapa sih? Kenapa? Maksudnya kayak nangis. Jadi kalau aku pribadi kebanyakan emang mantan aku yang malah ingin diposting, Pak. Ini diposting ya. Posting aku kayak gitu. Tapi aku juga pernah ngalamin tuh. Kayak aku ngerasa aku mau pernah diposting sih. Meskipun itu pernah. Tapi dia kurang kayak mantan aku gitu, kayak kurang yang lain. Itu maksud kenapa cewek kayak gitu? Aku mau wakili kalian ya guys. Aku mau wakili para cewek-cewek di seluruh penjuru Indonesia. Itu kenapa sih? Kita ingin diakui, Pak. Kita ingin dihargai juga. Kayak kita pengen diakui gitu loh. Pengen dibanggain. Seneng tahu kayak dibanggain. Oh ini pacar aku. Iya sih. Ini pacar aku. Kayak diistimewakan istilahnya. Kalau kita diposting, mohon maaf kalau kita nggak diposting, terus kayak istilahnya itu kita overthinking, Pak. Kita overthinking. Kita nggak diposting. Apa ada cewek yang lain? Apa dia deketin sama cewek lain? Apa kita terlalu julid? Aduh. Gitu, Pak. Pikiran ceweknya nggak sih, cewek-cewek kayak dia kan? I feel you guys. Tapi emang itu pertanyaan selalu saya tanyain, kenapa sih maksudnya? Kenapa sih dia minta diposting terus? Padahal ya emang nggak salah juga, padahal kita udah pernah posting gitu. Tapi pasti deh cewek tuh punya 1000 kode untuk bikin cowoknya sadar bahwa lu harus posting gitu, entah dia tiba-tiba ngepat gitu di gitu kan, ngepat tuh padahal kan kode untuk posting di story kali gitu kan, nggak sih? Cowok-cowok jadi ya ketika kita ngepat nih, otomatis kita udah rutinan, biasanya kita ngepat sengaja dipuji kek, wah cantik banget ya pacarku, bukannya malah didiemin. Kalau kita bakalan lebih excited lagi kalau tiba-tiba apa yang kita tapin dibikin story. Oh my god. Aduh, emang cewek itu susah guys. Cewek emang susah di rumah. Aduh, tapi itu bener-bener pertanyaannya bener-bener kayak itu kenapa, itu akhirnya terjawab lah. Iya, emang kayak cewek tuh perlu disanjung, dipuji. Iya, kalau misalnya disanjung sama cowok-cowok lain yang bukan pacar itu biasa aja. Iya, kayak udahlah gitu. Tapi kalau pacar kan lebih kayak ini pacar aku loh, dia ngakuin aku gitu ya. Jadi kita kayak nggak insecure kan. Jadi gitu alasannya. Jadi buat teman-teman yang punya pasangan saat ini punya posting, yuk. Posting ya. Yuk, bisa yuk. Hargain chill banget guys. Oke, tadi ngomongin pacaran, jatuh cinta, kalau kata teman saya, jatuh cinta dan patah hati adalah dua hal yang berdampingan. Nah, sekarang dari sisi patah hati ini, VV pernah patah hati nggak? Wah. Harusnya dibedar gitu. Dar ya. Jadi tahu nih. Semuanya jadi tahu nih. Pernah sakit atau patah hati nggak? Pernah ya? Setiap perpisahan itu pasti ngerasain patah hati ya nggak sih? Walaupun kamu yang mutusin? Iya. Pasti sakit hati? Iya deh. Iya. Adalah hatinya. Berarti mantan saya sekarang lagi patah hati? Cuma dikit ya. Jadi dia tuh habis dia habis putus gitu guys. Padahal udah 3 tahun. Sabar ya Pak. Iya, sabar. Nah lanjut. Harusnya saya bongkar. Oke, berarti kamu pernah patah hati? Dan apa sih momen patah hati yang paling dalam buat Pepe? Kejadian apa? Entah itu diputusin atau terlalu serius, tiba-tiba diputusin atau gimana? Apa sih yang bikin Pepe saat ini jadi patah hati terhebat Pepe? Atau banyak ya? Jangan-jangan diputusin terus ya? Nggak mungkin sih kayaknya. Kayaknya enggak sih. Cuma mungkin kayak yang mana ya? Yang ini
Kayak banyak ya. Enggak. Buat mantan-mantan FVP yang mutusin, kamu kok bisa kamu ya? Enggak mutusin kan? Bukan ya. Tapi kamu putus, tapi kamu patah hati. Kok bisa loh, Be? Enggak sih, patah hati itu kan bukan berarti kita putus. Oh, iya. Kayak kita tuh kadang merasa kayak meskipun kita lagi pacaran terus sakit juga gitu, anjir gitu. Itu kan juga patah hati ya sih, Pak? Bisa kayak sakit hati. Iya. Itu kenapa? Apa gara-gara di posting tadi? Enggak Pak. Jadi waktu itu kita LDR. Wah, berat sih. LDR itu emang berat guys. Jadi jangan macam-macam sama LDR. Pakai topi dulu aja, lanjut. Kita LDR. Terus abis itu ada salah satu mantanku. Dia tuh dulu memperlakukan aku bener-bener baik banget. Baik banget, kayak bucin banget istilahnya. Dan aku mungkin agak bisa dibilang semena-mena karena ini sayang banget kok sama aku. Makanya aku tuh jarang kasih perhatian apa. Dan bahkan mungkin juga itu ada salah aku yang aku juga bandingin dia sama cowok lain. Enggak, bukan sama cowok lain, tapi lebih tepatnya sama cinta pertama. Oke. Cinta pertama kan kadang-kadang susah banget. Itu nyebelin sih. Iya, Asli nyebelin. nyebelin banget sih. Kalau dibanding-bandingin, bukan nggak bisa. Ya menurut aku itu, nah ini nih cerita lebih tepatnya sakit hatinya aku ya, sakit hatinya aku. Ketika aku LDR, terus kok dia berubahnya tuh biasanya kan aku bilang nggak mau pokoknya kita putus. Dia tuh selalu biasanya nih ya Pak, dia selalu jangan, please jangan putusin aku. Tapi dia ngomong oke, kayak oke, diokein. Aku kaget. Kok kenapa? Nah terus kayaknya nih hati aku tuh kayak ada feeling kayaknya dia lagi deket sama cewek lain deh. Nah posisinya dia itu lagi di KKN. KKN kan, KKN serumah sama cowok cewek ya, betul, di desa, di kota lain gitu. Iya. Terus-terusan dimasakin, dibikin kopi. Iya benar. Nah itu tuh, itu aku cari-cari banyak info. Kenapa nih? Aku juga kan kepo kok dia mau sih diputusin sama aku gitu. Aku kepo, aku tanya-tanya. Aku kerja sama teman dekatnya dia, sama saudaranya dia. Dan di situ lah terbongkar semuanya kalau dia dekat sama cewek lain. Dan si cewek lain ini intinya ada beberapa teks chat yang bilang kayak si cewek ini lebih baik dari Tete karena lebih perhatian. Dia masakin aku, dia bahkan nyuci bajunya. Si ceweknya nyuci baju mantanku. Dan dia juga pernah, si cewek ini ketika si mantan ini lagi gak punya uang, si cewek ini traktir sih itu beliin makan itu. Intinya tuh kayak jadi dia ayami banget. Iya, kayak dimanjain banget lah. Terus yang paling bikin aku sakitnya ada foto berdua, cowok mantanku sama cewek itu berdua. Itu kan dikirim di grup. Nah di grup itu ada saudaranya ngirim ke aku. Jadi otomatis aku udah tahu nih. Oke. Jadi maka dari itu aku move on-nya cepet banget 3 hari. Oke, baik-baik. Jangan harap kamu datang. Giliran KKN kelar. Dia minta balik lagi kayak deketin aku lagi. Kata aku mohon maaf ya. Udah selesai. Dan yang paling parahnya ternyata si cewek ini ketika deket sama mantanku itu, dia juga sebenarnya LDR posisinya. Jadi kita sama-sama LDR gitu. Kan secara nggak langsung mereka kayak gitu dan menyakiti. Iya. Dan jujur itu termasuknya kayak sakit hati. Sakit hatinya sakit hatinya tuh gini loh, kayak berarti selama ini dia deket sama cewek lain dan dia diem. Dan yang paling bikin aku sakit dan gak habis pikirnya ya Pak, si cewek itu waktu kita video callan ada tuh si cewek itu di belakang, terus dia tuh kayak sosokan kayak hai Mbak Vivi gitu loh. Padahal dia deket sama mantan aku itu. Pantesan selama ini mantanku tuh agak beda gitu lah, udah gak perhatian, udah gak kayak yang dulu banget. Itu yang bikin aku salah satu yang sakit hati. Berat tapi bener, gue setuju. Bikin menurut gue ya, untuk gue pribadi deh, gak usah ke cowok lain, bikin cowok meleleh itu bener tadi dimasakin. Gitu itu gampang banget masuk ya, beneran. Gue setuju dengan itu. Dibikinin kopi, dibikinin teh, itu
itu cowok merokin abu sih. Nah maka dari itu sekarang saya belajar masak. Cowok tuh bakal tempat deh pokoknya. Dari situ aku juga belajar kayaknya, oh ya kayaknya udah waktunya aku juga belajar masak, makanya aku belajar deh masak. Tapi enggak nih, cewek kenapa ya? Gue pernah juga. Cewek kenapa sih sering banget mancing minta putus? Padahal kan dia nggak mau. Dia sebenarnya gue tahu cewek ini nggak mau putus. Tapi ngomong kita putus ya, seakan-akan supaya kita kayak nge-hold gitu kan sih. Tapi ketika kita lepas, dia patah sakit hati gitu. Itu kenapa? saya pernah soal kejadian itu. Jadi saya pacaran, si cewek ini minta putus mulu. Kita putusan kok gini gitu. Kan gue hold dong, nggak mau masih bisa dijelasin gitu, bla. Tapi pas sekian kalinya kan cowok aku nih kayak mulu gitu ada, oke, itu sama posisi sama oke. Nah si cewek justru yang patah hati bukan cowoknya, maksudnya cewek itu kenapa sih? Maksudnya kayak kenapa kayak gitu? Maksudnya kalau mau putus ya mau putus gitu, jangan mancing-mancing. Biasanya tuh kalau lagi berantem sih, itu sering banget tuh. Yang pertama ada beberapa opsi. Oke. Kalau kita nggak kangen, itu kalian tuh nggak peka. Jadi Jadi tolong dong, Kak, peka dong masalahnya apa. Dan kedua, apapun masalahnya, cewek bener, cowok minta maaf aja deh, ya. Minta maaf ya Pak, minta maaf aja. Yang ketiga kita itu minta putus bukan berarti kita benar-benar pengen putus. Itu bener sih. Kita pengennya lebih diperjuangin. Kita pengen kalian ngebuktiin kalau kalian tuh benar-benar sayang sama kita. Iya nggak cewek-cewek? Itu benar. Aku ada di sisi cewek-cewek. Tapi itu benar banget asli, itu benar banget karena emang gue pernah ada di kejadian itu. Jadi si cewek ini minta putus, gue perjuangin 1 kali 2 kali masih gue perjuangin, tapi ketika udah minta putus 3 kali gue lepas, tapi si cewek ini kayak kok lu jadi patah hati, kan lu yang minta putus gitu, mesti kayak gimana sih gitu kan. Nah kayak tadi pengalaman sedihnya kacau sih, karena perselingkuhan, dekat dengan cewek, dekat dengan cowok, itu nyakitin. Gue pernah ada di pas itu 2 kali, 3 kali. 2 kali kan 3 kali Pak? 3 kali. 3 kali Pak. Dan itu sakitnya sama. Selingkuh itu nggak ada yang membenarkan perselingkuhan ya guys. Jangan mewajarkan perselingkuhan apapun itu alasannya. Jadi pas kuliah mulai gimana ya? Beda ya tadi, kayak cara jalannya pun beda, ada jadi jalannya beda. Terus pernah nggak sih kamu diajakin bener-bener kayak serius gitu sama cowok? Seserius itu dia bener-bener kayak seserius itu sama kamu? Karena zodiak aku Aquarius. Oh zodiak. Zodiak apa ya? Enggak, aku let it flow. Waktu bahkan waktu aku kayak kuliah, meskipun dia mau aku serius sama kamu, aku sayang banget sama kamu, aku nggak mau lepas dari kamu, tapi aku orangnya tuh kayak iya kita komitmen, maksudnya gimana, aku takut komitmen kayak oke, jalanin aja. Aku orangnya kayak gitu, kayak waktu itu masih belum ada pemikiran buat komitmen, jadi udahlah kayak just for fun lah kayak gitu. Nah kalau sekarang ada cowok nih datang jebret minta serius, apa tanda-tandanya? Kalau jebret minta serius bisa langsung lamaran gitu? Iya, bisa jadi. Misalnya dekat 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba kayaknya aku udah cukup deh gitu. Saya udah cukup untuk ke jenjang berikutnya. Apa tanggapan kamu? Karena tanggapan kamu seharusnya sebagian besar cewek merasakan itu. Sebenarnya ya. Karena ada statement startup yang bilang cewek itu minta diseriusin, itu kuasa banyak banget tuh, nyebelin deh. Yuk buat cowok kerja yuk. Cowok harus kalian yang harus keras ya cowok. Nah itu, ketika si cowok tuh udah kerja keras nih, udah tiba-tiba ditembak gitu, yuk kita serius gitu. Untuk hal yang menikah, kemungkinan nanti dulu deh ya Pak, nanti dulu. Karena apa? Karena aku emang pengennya ini deh, menjalan karir dulu sampai, dan juga harus persiapan mental, batin dan lain sebagainya ya kan, harus dewasa secara matang gitu. Karena kalau pacaran kan mungkin bisa kayak main-main, kayak ya just for fun lah, kita jalan kemana gitu. Tapi kalau misal nikah, kalau aku udah nikah sama kamu satu untuk selamanya, aku nggak pengen ada yang kayak perceraian atau apa, makanya harus benar-benar dipikir matang banget. Tapi kita nggak tahu sih jodoh kita akan datang ya kan.
kalau misal dia banget nih, dan juga dia bisa kayak membacking up, kayak membuat aku percaya, keluarga percaya. Rafathar nih. Rafathar nih. Udah ya. Kayaknya aku nggak perlu terlalu kerja keras banget. Rafathar nih. Dan dia kayak masih kayak menerima segala kekurangan aku, dan dia sayang sama aku, keluarga aku, dan dia ngebolehin aku tetap berkarir. Kayaknya gas terus. Bisa sih. Tapi kan tergantung hati juga sih. Kita kan susah. Sebagai cewek kan susah dimengerti. Berarti punya target atau enggak? Enggak ya? Enggak punya. Tapi by the way, buat teman-teman yang belum tahu, VV ini sekarang lagi studi S2 ya? Oh iya, akan tetapi lagi S2, S1 di UNES, cantik, wanita karir, sekarang lagi S2. Minder berarti lagi. Tidak, jangan minder guys. Enggak ngerti lagi. Karena S2 aku keteteran banget, sejujurnya emang keteteran. Tapi S2 ngambilnya Mandarin juga? Enggak, aku S2 aku manajemen guys. Akan tapi nanti aja deh. Kayak lulusnya ntar aja deh. Karena aku juga sekarang ya Pak, aku juga kerja dan juga endorse juga dan juga jualan juga. Itu banyak ya. Kamu boleh nggak sih? Paling sibuk itu PP. Aduh. Paling sibuk itu PP. Enggak, lebih sibuk kan Bapak. Ini bohong. lebih sibuk ya? Bohong. Lebih sibuk. Pak, jadi nggak podcast? Lagi di Pekalongan. Oke. Pak, kapan Pak? Jadinya Pak? Oh iya, tapi ini berarti podcast harusnya diundur seminggu ya? Ini belum tahu, ini sebenarnya podcast diundur seminggu. Jadi karena VV-nya sibuk jadinya. Tidak. Melencengkan jadwal. Jadi udah tadi pertanyaan tadi ada target untuk menikah? Sebenarnya. Karena kenapa saya tanya gitu? Kenapa gue tanya gitu? Circle kita, Iya gitu ya, udah pada menikah loh. Udah punya anak ya, udah pada bunting, udah pada mikir, wah harga susu, harga beras, harga popon, aduh kayak utek ya, utek. Itu gimana? Kamu punya target nikah sendiri atau gimana? Untuk aku pribadi, kayak masih, ya udahlah, jalan aja yang penting hari dulu. Akan tetapi kalau misalkan karena adanya desakan keluarga, itu pasti sih. Desakan. Itu biasanya cewek lebih lingkungan dia. Lebih Kalau cewek tuh lebih kayak, iya, besok kamu tuh kapan sih pacaran Iya. seriusnya, kapan dan lain sebagainya. itu benar-benar. Kemungkinan aku 25 deh. 25 ya? Tapi kita kan nggak tahu jodoh datang kapan ya. Ya, kalau Bisa besok- mundur, bisa. Bisa aja besok nih abis nonton ini ada cowok, gue udah Rafathar nih, langsung DM. Wah. Kita boleh ya langsung DM. Berarti ada target 25 lah ya? Masih. Karena kan itu kan kayak 25 tuh udah kayak, oh ya udah matang lah Ya, istilahnya. udah cukup untuk berumah tangga. Udah mikirin popok lah, popok harga beras berapa, Cicilan rumah, cicilan mobil ya. Pak. yuk kerja yuk. Cowok-cowok kan harus bekerja keras ya cowok-cowok. Kalian jangan banyak mau enaknya aja. Kalian pengen cewek cantik, pintar masak dan sebagainya, tapi kalian enggak. Yuk kerja. Nah, tapi ini pertanyaan. Oke. Pilih dari dua ini. Aduh. Perhatian, dikasih perhatian atau dikasih kepastian. Aduh. Harus pilih satu. Dikasih perhatian atau dikasih kepastian. Kepastian tapi nanti. Kepastian. Tapi nanti aja. Tapi jangan sekarang banget. Jangan. Dikasih perhatian atau berarti pilih kepastian. Berarti kalau nggak dikasih perhatian nggak apa-apa ya. Yang penting kasih kepastian aja. Kepastian dan pekerja keras. Aku ingin cowok yang bekerja keras. Karena aku aja cewek mau kerja, mau endorse, mau jualan. Masa cowok diem-diem baik? Yuk, bisa yuk. Tuh, tadi kamu lebih prefer ke arah kepastian ya? Iya, tapi jangan sekarang banget ya. Ada tapinya ya. Tapi jangan sekarang banget ya. Nanti aja 25, umur 25. Pria biasa aja tapi ganteng. Ini enggak bisa aja tapi enggak. Iya, pria dalam finansial biasa aja tapi ganteng. Atau pria mapan tapi biasa aja. Aduh, Yuk. sebenarnya kan kita kan bisa bareng-bareng ya. Maksudnya bekerja keras bareng-bareng, tapi
Kalau dipilih mapan deh. Yuk. Mapan tapi gak saya. Beneran yang dengerin podcast gua, terus yang lihat podcast gua saat ini, anjir yuk kerja keras lagi yuk. Tapi itu mapan tuh dalam arti seenggaknya dia punya pekerjaan dan mau bekerja keras dan tanggung jawab, itu adalah udah cukup mapan ya, dikatakan mapan lah. Ya harus, dan kebutuhan segala macam udah bisa terpenuhi untuk membiayai apapun udah bisa. Lanjut lagi, cowok cuek apa bucin? Bucin. Kok bisa gitu? Kok bisa? Karena aku Aquarius. Zodiak kan? Aku zodiak apa ya? Aku membutuhkan ekstra kasih sayang yang kayak lebih baik kalau misalnya disuruh pilih itu ya bucin apa cuek, ya aku pilih cowok bucin. Karena kalau cowok bucin sayang banget sama kita, otomatis dia setia lah. Nah, pokoknya aku pengen cowoknya yang setia juga, mau yang gini-gini, kamu lirik sana sini. Oke, bucin teman-teman. Ini sebenarnya pertanyaan ini buat siapa sih? Lanjut, tadi bucin atau cuek? Bucin. Nah, udah 3 itu aja cukup. Lanjut boleh lagi. kasih gantian nanya? Jangan dong. Oh. Pinta saya masih aduh. Cewek pintar atau cantik? Pintar. Valid. Pintar ya. Pintar ya. Cewek berhijab atau non hijab? Dua-duanya oke. Oke ya Pak. Cewek Tapi kafir atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Iya. Kenapa? Serius kan? Ya serius. Jawabannya serius, ini agak serius. Karena gue mikir urusan dapur, gue udah memperjuangkan itu dari tahun 2015. Waduh. Jadi ketika gue nikah nantinya, kita happy aja lah. Udah, yuk kita happy gitu. Karena dari tahun 2015 sampai sekarang saat ini, yang ketika gue pacaran ya, yang gak didapetin dari pacar gue adalah perhatian. Kenapa kayak gitu? Karena gue ngejar untuk nikah. Maksudnya dalam sisi finansial ya. Karena ketika gue nikah nanti, gue pengen lu dapetin dari gue semuanya gitu. Perhatian, finansial semuanya. Insya Allah. Doain guys. Yuk kerja yuk. Satu lagi, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Iya. Why? Karena gue udah 3 kali diselingkuhin dan itu rasanya sama. Yuk bisa yuk. Ya karena udah pernah rasain gitu. Selingkuh gue pernah SMP. Sekali doang itu selingkuh. Jadi benar-benar kayak jalin komitmen sama 2 orang itu pernah SMP. Dan itu rasanya gak enak. Kenapa? Kasian aja gitu mas. Ya, iya. Dan makanya ketika gue diselingkuh gue mikir di karma gue dulu kali. Mungkin. Oke. Nah kalau kamu selingkuh apa diselingkuh? Selingkuh atau diselingkuh? Selingkuh, udah fix. Bisa doang. Oke. Berarti kamu itu orang yang dominan ya? Cewek yang dominan. Gimana tuh Pak? Kok bisa? Iya, soalnya dari setiap jawaban yang kamu kasih kayaknya independent woman banget. Oke. Karena ada cewek yang memang ada 2 tipikal cewek yang emang nurut banget gitu sama cowok tuh nurut. Ada cewek yang independen gitu, dia punya argumen, dia punya statement bahwa this is me. Ada orang yang gimas gitu, ada orang yang this is me. Tapi kayaknya kamu orang yang independen woman. Kamu udah punya pola pikiran baik, terus kamu mencoba untuk mempertahankan. Ya. Benar sekali. Akan tetapi apabila aku sudah menikah, aku udah harus tahu derajatku sebagai seorang istri nantinya gimana pun aku harus menghormati lelaki aku, harus kayak harus ngayomi gitu. Ngayomi. Tapi yang benar sih circle gua pun saat ini udah ngomongin nikah, beneran deh. Ya, kayaknya kita ini ya udah waktunya kita ngomongin nikah ya. Gue punya sahabat, gue kemarin pulang ke Tangsel gitu. Gue bilang ke sahabat gue, kalau sahabat gue udah nikah semuanya udah nikah, tahun itu gue pasti nikah. Oh. Karena walaupun gue belum siap ya, walaupun dalam sisi financial gue belum siap ataupun dalam sisi gue belum punya pasangan, pasti gue usahain tahun itu nikah. Karena tempat kembalinya gue tuh pasti ke sahabat gitu.
Tapi nggak sih kayak Nice. ngobrolnya kayak pasti ke sahabat gitu kan. Oh, Nongkrongnya iya, sama-sama. iya. Enggak, gue gak punya circle lagi. Semakin gue dewasa, circle gue cuma sahabatku doang. Tuh, jadi kayak ketika lu udah nikah, kemarin kan gue teman sahabatku nikah satu tuh. Sisanya kayaknya gue interogasi kayaknya tahun ini atau tahun depan. Jadi kalau tahun depan sahabatku nih nikah semua pasti tahun depan gue nikah. Amin, mari kita doakan yang terbaik untuk Mas Eko ya guys. Sahabat gue di belakang ini juga kayaknya tahun depan nikah. Ntar gue kasih tahu, oke? Di belakang mana? Ada ini di belakang. Oh, belakang layar ya Pak. Di belakang layar ada ya Pak. Jadi Oh iya. buat pacar 1, 2, 3 nya dia ya cepatlah minta diseriusin. 1, 2, 3. Enggak. 1, 2, dan 3. Enak ya? Kayak sebenarnya dulu. Kita ngobrol. Aduh. Kasian nih. Iya. Jadi ini statement yang salah aja menurut gua. Banyak orang yang ngeliat VV kayaknya wah susah nih dideketinnya, maksudnya kayak gak humble nih orang. Padahal nih teman-teman semua VV itu orangnya humble banget. Pertama kali gue chat pun sehumble itu gitu, sama orang sehumble itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di DM VV saat ini yang lagi, soalnya pas aku posting itu banyak yang komen. Oh, iya. Pas aku story bener-bener sama kamu, biasa kan interaksi engagement aku cuma paling balas chat, ini ngeklik ketuk iya ketuk ngeklik dulu kayak. ya. Ini banyak amat ya gue ini yang jelas ini teman sahabat-sahabat aku semua nih, karena sahabat aku rata-rata jomblo. Jadi buat kalian itu lagi lanjut. Nah, kenakalan remaja sekarang. Kenakalan remaja apa yang VV saat ini masih ingat? Kalau gue pribadi, mungkin dulu gue sering main boti. Tahu boti nggak sih? Judi PS. Itu gue SMP itu. Jadi PS. Bener-bener judi PS, main PS, terus tebak skor gitu. Gue itu kenakalan remaja. Tawuran salah satunya pas SMP. Itu pernah tawuran SMP. Terus ya kayak gitulah. Nah kalau dari sisi cewek apa sih kenakalan remaja yang dilakuin? Bolos mungkin ya? Enggak aku Nggak beneran pernah. aku nggak pernah bolos sama sekali. Makin insecure ya ntar cowok-cowok yang dia. Tidak, jangan seperti itu. Jadi aku pernah waktu SMA, aku sering telat. Oke, karena bangunnya telat. Enggak, jadi kita tuh kayak 5 menit lagi dah, 5 menit lagi, contohnya telat. Nah telatnya itu aku sampai beberapa kali masuk BK karena telat. Murid telatan, bukan teladan ya Pak, Bu. Telat waktu SMA. Dan itu aku dihukum buat dorong motor. Jadi aku ikut gerombolan itu tuh anak-anak yang lain tuh pada IPS, aku IPA. Oke. Kayak aku sendiri IPA tapi kayak gitu. Sampai dorong motor, pernah dihukum nyabutin rumput Pak. Pernah Pak, saya Pak. Terus ini ngestrap, apa sih namanya? Distrap. Iya, panasan gitu pernah karena telat. Yang kalau misal upacara yang barisan yang nggak terlambat kan ada, nggak telat. Sifatnya Itu ada. kayaknya pernah sih pernah juga. Tapi itu tuh jadi kayak kisah yang benar-benar Bisa seru deh. diceritain gitu ya. Ini seru deh, bukan karena apa tapi emang seru deh. Pas itu sampai pernah ada guru aku, halo Pak Najib. Masih kenal? Kata dia Pak Najib, guru bahasa Inggris. Nggak tahu masih kata tahu nggak? Pernah kamu nanti saya aduin ke bapak kamu nih. Gitu lah kayak kamu telat terus gitu ya. Jadi telat doang gitu. Telat ya. Amin. Gosok itu di WC, bersih WC. Itu kenakalan sekali ya. Telat. Terus ini kayak waktu itu kan sepatu nggak boleh warna-warni. Oh iya, ini benar-benar. Iya, aku tuh pakainya tuh ada deh banyak sepatu dah aku disitain. Iya. Gara-gara itu ya. Karena dulu sekolah gue pun cewek-ceweknya ya itu tadi rata-rata rok yang terlalu Iya, terlalu keset gitu juga. Iya ya, dia ngomongin ya. Itu terlalu ya gimana lah. Sama sepatu juga tuh paling sering. Kalau cewek biasanya itu. Jadi kenakalannya masih wajar, bro. Nah, ini yang pertanyaan yang mungkin penting dan mungkin biasanya ditanyakan oleh ke cewek-cewek yang cantik. Kriteria VV kayak gimana sih? Kriteria aku guys. Untuk bukan pacar ya, tapi ke arah yang serius. VV tuh kayak gimana? Cowok ideal yang buat VV itu kayak gimana? Yang pertama nih
Banyak ya. Yuk, yuk, Iya. hitung dulu yuk. Yuk, catat, Iya. catat. Banyak ya. Yang pertama udah otomatis harus sayang banget sama aku, tulus istilahnya. Itu pasti. Yang kedua harus menerima aku apa adanya, kayak menerima Kayaknya aku pasti adanya. sih. Terus kayak Enggak sih, itu udah pasti oke. udah harus, dan juga jangan sayang cuma sama aku doang tapi sama keluarga. Dan aku lebih kayak tertarik sama kayak, oh iya si cowok ini kayak sayang sama keluarganya, sama ibunya, entah sama bapaknya, sama adik-adiknya misalkan, atau kakaknya itu misalkan, itu family man lah istilahnya ya. Yang keempat itu paling penting adalah pekerja keras. Aku sangat suka sama cowok yang pekerja keras. Yuk, yuk. Ini Dan hari Minggu, ini libur, oh yuk kerja terus. Dan tanggung jawab. Ya. Itu emang bener-bener. Dari sisi fisik, Aduh, fisik. tinggi kah atau ada kriteria khusus? Enggak deh, nggak usah gitu deh. Cowok ganteng atau pintar? Kalau aku ya sebenarnya fisik juga dilihat dari fisik, tapi Karena dia ngefans banget sama huruf Haru, siapa? harus Nah, sampai sampai dibikinin di Yes. apa casing HP-nya Haruto, apa Haruto ya? Haruto guys. Ini Haruto Trison. Tuh, nggak ngerti lagi. Nggak usah lagi. Nah itu Fisik. ganteng atau pintar? Tapi aku juga suka sama cowok pintar. Yuk, yuk bisa yuk kerja yuk. Aku tuh ya kalau Kerja skincare yuk. enggak, aku misalkan nih cowoknya biasa aja, manis nih sekali manis, tapi dia tuh pintarnya dalam arti, wah dia diajak ngomong politik Bisa, bisa, dari mau juga bisa. iya kayak dia wawasannya luas, itu bikin aku kayak wah anjir, kritis, wah anjir, aduh kok pintar banget sih anjir. Duh, bikin pusing, bikin pusing. Tapi yang cowok yang biasa aja nggak apa-apa, yang penting pintar kayak menurut aku. Dan fix banyak deh yang lawan. Pintar banget sama cowok. Jadi Yang serba bisa gitu loh, kayak ngasih tips. Ih, mendingan kamu gini deh, lebih bagus yang gini karena nanti kayak gini. Gitu-gitu deh. Anda juga kan Pak, aku deh. Anda juga lebih suka cewek pinter kan Pak? lebih pintar. Tadi saya bilang pintar. Kenapa kan? Tadi belum saya bilang. Kenapa saya suka kayak pintar? Karena menurut saya pribadi ini bocor nih. Ini saya bocorin biar cowok-cowok punya paham kan. Membuat cewek cantik itu jadi tanggung jawab, jadi sebagian tanggung jawab cowok. Makanya saya pilih pintar. Tapi kalau menjadikan cewek pintar itu menurut saya ketika range sebelum menikah itu udah mutlak harus dimiliki oleh si cewek. Jadi nggak bisa bantu. Tapi kalau bikin cewek cantik sambil menuju ke pernikahan itu udah jadi tanggung jawab cowok. Tapi nggak tahu kalau salah masih diikutin ya. Yuk semangat kerja. Skincare cewek mahal yuk. Benar, kalau ya cowok-cowok buat calon suami, kalian juga harus membiayai perawatan. Kalau kalian pengen ceweknya jadi cantik. Yuk. Tapi kalau cantik atau enggaknya relatif ya. Relatif. Karena Relatif, betul Pak. kalau gini, kalau kita udah jatuh cinta sama orang, percaya sama gue, lihatnya cantik banget gitu. Mau kayak lawannya siapapun, wah ini cewek gue paling Iya cantik. Pak, Udah, itu udah mutlak sih. gak pernah bosan Pak. Enggak, pokoknya kalau udah sayang sama satu orang nih, pokoknya pasti dicantik deh. Kelihatan pasti cantik. Zodiaknya apa sih Pak? Nah, Zodiak. Zodiak, yuk. Zodiak ya, zodiak Oh apa ya, sih? adik aku besok ulang tahun tanggal 13 Februari. Selamat ulang tahun adik gue. 13 Februari besok. Besok. Sama seperti saya. Serius. Serius. Besok ya 13 ya? Aku baru ngeh banget sumpah. Besok 13 ya? Iya. Oh, iya. Besok 13. Bot, ini kayaknya gue dapet jodoh nih buat kau Bot. 13 Februari beneran? Beneran, tanggal 13 Februari adik gue. Saya lupa tahun 2000 atau 99. Kalau aku 98 sih. Bot, nggak ngerti lagi gue Bot. Buat selamat ulang tahun ya, ulang tahun kita sama coy. Yes. Gue selamat nonton BTP dan buat adik aku. Gue sehat selalu buat adik aku dan tetap sehat sih. Karena untuk saat ini yang bikin keringat gue, kerja keras gue nggak berasa tuh karena adik gue. Karena gue gini, bukan. Milo.
nyokap gue, kan gue nanya kan, gue pernah nanya sebagai anak ketika gue lulus kuliah, gue pernah nanya ke nyokap gue, "Mah, Mama perlu apa dari aku?" Ketika gue lulus ya, gue nanya gitu, "Perlu apa dari aku?" Dia cuma bilang, bokap nyokap gue cuma bilang, "Jagain adik kamu." Dari sisi finansial, dari sisi kehidupan adik aku, itu cuma gitu doang, jagain adik. Jadi yang bikin gue nggak capek gitu kerja dan itu kan gitu. Jadi buat nih gue kasih tahu nih buat ya, udah ini lo sehat-sehat lah. Makanya kalau minta kado tunggu ya, nanti gue kirim karena gue lupa kalau besok ternyata ulang tahun lo, nanti dikirimin kado juga dari sisa lo. Oh ini kan banyak lah sama dia. Kakak yang baik guys, perlu dicoba. Enggak, tapi adik gue kan. Lo harus tahu adik tentang tuh gue puji lo buat sama lagi gitu. Kamu beruntung banget untuk mendapatkan kakak yang Enggak, baik. itu bohong, itu bohong. Oke, tadi gue mau nanya terakhir sebenarnya tadi apa? Oh ya, tips. Karena gue saat ini, gue kan memahami wanita gitu dari gue. Tadi gue bilang pacaran SD ketika putus, akhirnya gue belajar SMP gue putus sama orang. SMP dulu gara-gara mungkin gue nggak punya cukup finansial. Akhirnya gue mencoba untuk punya finansial. SMA case-nya beda lagi karena gue mungkin dulu gue bucin banget mungkin karena terlalu sering ketemu akhirnya dan mungkin di mana akhirnya gue belajar lagi. Pas kuliah finansial segala macam udah ketemu, ada aja yang bikin perhatian sekarang masalahnya. Nah, punya tips nggak sih, punya nasihat buat aku nggak sih untuk gimana sih cara memahami cewek sebenarnya gitu? Karena gue pengen memahami cewek sebenarnya sampai benar-benar gue saat ini berada di posisi gue nggak mau gagal lagi. Jadi kalau udah ketemu satu orang udahlah gitu. Karena umur gue dan circle gue yang udah tua, agak tua. Kalau gue tua ntar diomelin sama temen-temen gue ini agak tua gitu. Jadinya ketika ketemu cewek udahlah gitu. Nah, gimana cara memahami cewek sebenarnya? Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh wanita secara general? Apa sih sebenarnya? Oke, yang pertama. Banyak nih ya. Oke, yuk catat dulu, Catat ya cowok-cowok di luar sana. Ya. Cewek tuh pengen dirasain dispesialkan. Oke, spesial. Iya. Buatlah cewek kalian kayak ngerasa, oh iya, aku ternyata spesialnya. Oh iya, ternyata cowok aku sayang banget sama aku. Oh iya, ternyata cowok aku gak malu punya aku, gitu loh. Istilahnya posting itu sederhana banget. Iya. Itu senang loh cewek. Dan yang kedua, kasihlah surprise kecil. Kayak tanpa kita minta kayak tiba-tiba kasih pizza, makanan gitu. Iya, itu juga kita perhatian kecil. Cokotin Shopee. Isi Shopee pakai. Cokotin Shopee. Di blog, tolong di blog, abis itu di underline di cokotin Shopee. Isinya skincare, body pack. Kayak tiba-tiba isi Shopee pakai. Ini juga kan suka kita. Kita kan juga suka. Untuk umuran kita ya, itu sekarang kita kan sangat dekat dengan Shopee gitu. Kita sangat merangkul Shopee gitu. Oke. Terus apa gitu? Ya intinya tuh selain Shopee ya, intinya tuh kayak surprise kecil ya. Surprise tuh gak harus kayak di hari ulang tahun, tapi hari-hari biasa atau cowok-cowok ngucapin anniversary duluan. Oke, gua kayaknya enggak. Iya sih, ya kan? Itu Mungkin bagi cowok-cowok itu adalah hal yang kayak biasa aja. karena gini, kalau gue pribadi ya, kenapa gue nggak ngucapin anniversary? Karena gue nggak pernah secara official itu nembak cewek. Oh, bingung ya Pak kalau kayak gitu ya? Cuma lihat kalender, oh ya 2020, oh ya sekarang 2021 sama wanita yang sebelumnya, gue bener-bener kayak nggak pernah kita jadian gitu, nggak pernah jalan sama sekali. Bener-bener kayak kamu mau jadi pacar aku enggak? Gitu. Bener-bener kayak udah jalan gitu. Jalan yang penting kamu sama aku. Iya. Tapi komitmennya dari awal jelas gitu. Jadi untuk ngomongin anniversary kayak bahkan ditanyain kapan kita jadian enggak, karena kita nggak punya tanggal jadian kayak kapan ya gitu kayak gitu. Jadi apalagi selain ucapan anniversary apa? Kadang cewek kan susah dimengerti ya. Sekarang aku juga gitu. Asli. Kadang kita pengen tolong dong cowok peka ya, peka. Apa yang kita kasih kode, kita nggak mungkin ngomong langsung belak-belakan, tapi kalian peka. Dan apapun masalahnya,
berubah, kayak yang minta maaf duluan itu yang menang, yang lebih dewasa. Iya nggak sih? Minta maaf deh, kayak misalkan cewek misalkan ngetik-ngetik panjang gini. Yaudah, kalian ngomongin baik-baik ya. Kasih solusi. Dan terakhir jawab maafin aku ya. Next time aku berusaha nggak akan kayak gitu lagi. Nah, next time aku bakalan lebih ngertiin kamu lagi. Maafin aku ya. Gua kalau maaf tuh udah sekarang udah kayak yuk teman-teman yuk catat. Tapi gak kalau itu gue punya apa ya namanya? Punya rumus sendiri atau punya strategi sendiri. Jadi ketika cewek gue marah, tindakan yang gue lakuin adalah entah itu ngelus-ngelus rambutnya, itu pasti dulu, udah pasti. Oh dulu? Pasti dulu. Apa sih? Itu atau kita ajakin makan. Makan, oh ya makan. Iya. Asli itu kayak. Iya, makan. itu benar. Itu dua hal itu selama ini gue praktekin tuh selalu. Gitu ya. Itu banget. Jadi di saat dia lagi menguap-nguap kan cowok lebih sabar biasanya. Iya. Kita dia naik, kita makan ini apa? Tiba-tiba tapi kayak makan adalah kunci. Setuju sih. Itu benar. Teman-teman semuanya yang punya pacaran sekarang, kalau lu apapun itu makan adalah kunci cewek. Sumpah. Tolong traktir kita makan sekali-kali. Walaupun itu cuma nasi padang gitu. Iya. Senang. Aku senang sebagai cewek. GoFoodin lah, GoFoodin atau GoFoodin. Itu benar itu benar. Dan GoFood adalah kunci para LDR. Serius. Iya benar. Kalau misalnya itu benar. GoFoodin aja. GoFoodin. Karena dulu gue sering bukan nggak sering juga sih, tapi pernah. Jadi ketika kan gue ketika dekat sama saya pasti gue dekat sama keluarganya ada. Oh iya Pak. Jadi gue dulu pas sama wanita ini gue dekat sama adiknya sampai sekarang masih komunikasi, masih sering nongkrong. Kalau ada masalah pasti gitu, dek, GoFood lah, gitu gue gitu. Akhirnya gue gitu. Iya. Jadi masuknya dari jalur keluarga bosku. harus kayak gitu karena egonya cewek nih ya. Ini bener juga nih apa namanya tips juga. Egonya cewek akan kalah sama egonya keluarga. Yes. Jadi kalau cewek ini udah kayak tinggi gitu ya, kita disentil sama keluarga pasti langsung. Iya. Jadi nawarin jalur keluarga ya. Itu rahasia bos. Catat ya guys. Oke, ada lagi pesan seperti yang pengen kita raih selama tentang masa muda, pacaran, pacaran hubungan, gitu. Makan itu orang tua deh ya, kayak karir istilahnya. Pengen ngebahagiain orang tua itu sih, pengen ngebanggain orang tua dan jadi turutan yang baik buat adik-adik juga. Punya adik? Ada dua. Iya ada dua, cowok sama cewek. Bukan beban sih, tapi Iya kayak aku anak pertama, meskipun aku cewek, aku sebenarnya tuh pengen kayak ngebuat adik-adik aku, orang tua aku kayak bahagia gitu, kayak bangga gitu loh kayak aku. pasti bangga lah. Kayak Kaca-kaca lagi. Iya kayak kalau ngomongin orang tua tuh ya pengen jadi ya, yang pribadi yang baik, yang jadi bisa cerita buat adik-adik gitu. Sebel, wah kok aku nangis sih? Tidak. Soalnya kalau bahasa orang tua tuh kayak melo. Tisu. Keluarga tuh melo. Itu adalah perusahaan aku. Hah? Tisu. Dia nangis beneran loh ini. Emang ini orang tua. Orang tua tuh gitu Iya, ya. pasti. Melo nggak sih? Melo. Makanya ini buat adik gue yang besok mungkin udah mulai dewasa, orang tua. Gue pernah nangis sama gara-gara orang tua, jadi gue ngerasain. Tapi kalau cowok kan gengsi gitu, nangis. Iya nangisnya kayak gak di, aduh. Gitu. Jadi buat adik gue besok lu dewasa loh sih. Orang tua bosku. Jadi sekarang lagi bicara karir, udah pernah ujian orang tua. pengen ngebahagiain sih. Pengen intinya pengen ini loh kayak orang tua udah ngasih terbaik buat aku. Aku juga sebenarnya tuh pengen kayak Masih yang terbaik buat aku. ya, timbal balik sih. Toh orang tua juga makin tua gitu kayak pengen gitu deh. Berat kan ngomongin orang tua tuh melo sumpah. Asli, benar-benar. Kalau melonya pasti sih mau cewek mau segala hal mau cowok itu pasti melo kalau ngomong.
tapi bangga sih pastinya. Lu PP ini orang sibuk, ya gitulah, pekerja keras banget bener, nggak bohong. Ini gua nggak peres sih gitu ya, bener-bener pekerja keras itu gitu, sibuk banget sih kayak gini. Jadi gitu. Oke. Ada lagi sebelum kita tutup karena udah mungkin 1 jam lebih. Apa ya, Bapak, Ibu, Adit, Kinawat, tunggu Mbak sukses ya. Pasti sukses kok, PP ini pasti sukses. Dan selamat ulang tahun gue duluan ya. Selamat ulang tahun PP betul. Terima kasih. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan Chatpostal. Terima kasih guys. Aduh, sebelum banget. Oke teman-teman semua, terima kasih udah dengerin cerita kita di podcast Cerpo Podcast, Cerita Epo Podcast. Kali ini spesial karena untuk pertama kalinya kita launch di YouTube dan di Spotify. Sama Bebe, terima kasih udah datang. Terima kasih udah sampai nangis guys. Melo. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.